Baik, perkenalkan nama saya Ilham Sofyan Hadi dari jurusan Teknik Informatika. Saat ini saya akan menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak, yaitu untuk tugas UTS semester 1. Soal yang pertama yaitu simpulkan dengan bahasa sendiri fungsi dari teknologi informasi. Yang saya ketahui adalah salah satu fungsi teknologi yang saya rasakan adalah yang pertama, fasilitas teknologi yang saya rasakan adalah yang pertama, fasilitas komunikasi via internet lebih murah. Internet memang mewakili teknologi komunikasi yang ada secara umum diperlukan, mengirimkan tulisan, yang mana kita jadi mudah menggunakan internet. Contohnya sebagai kita jadi gampang mengirimkan gambar, mengirimkan suara, dan mengeluarkan siaran seperti televisi maupun audio yang di-online-kan. Yaitu yang manfaat kedua, memudahkan pekerjaan. Memudahkan pekerjaan yang bisa saya simpulkan, berbagai alat teknologi informasi seperti smartphone dan alat elektronik digital lainnya dapat bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas pegawai. Jika kantor memberikan fasilitas berupa handphone, laptop, dan komputer dari kantor mereka, akan tetapi ternyata hal tersebut menyebabkan kurangnya efektivitas saat menjalankan bisnis, sehingga banyak yang menggunakan alat teknologi dan komunikasi pribadinya untuk mendapatkan fleksibilitas lebih tinggi secara tinggi karena lebih nyaman. Yang ketiga ialah mengakses informasi kesehatan dengan mudah. Cakupan internet yang cukup luas ini membuat para user menggunakan internet untuk menggali informasi apapun dengan lebih mudah, seperti informasi berita hiburan, event hiburan, olahraga, hingga kesehatan. Hal ini tentu saja menjadi dampak yang lebih baik untuk user dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan lebih fleksibel. Terlebih untuk informasi mengenai kesehatan yang lebih banyak orang pergunakan. Soal yang kedua ialah coba ceritakan menurut pemikiran sendiri bagaimana perkembangan teknologi di saat sekarang ini dan apa pengaruhnya bagi kita. Menurut saya sendiri sih, perkembangan teknologi pada masa sekarang itu sangat pesat dan cepat, sehingga sangat memudahkan kita dalam pekerjaan sehari-hari. Contohnya, pedagang mereka sekarang lebih gampang dan mudah berjualan secara online di kala pandemi sekarang ini. Ya, kita sama-sama tahu lah, di kala pandemi ini semuanya di rumah atau dirumahkan. Dengan adanya teknologi informasi, para pedagang akan lebih mudah berjualan secara online kepada para konsumen mereka. Soal yang ketiga ialah rangkumkan dalam sebuah cerita singkat bagaimana evolusi komputer terjadi. Yang saya ketahui, evolusi komputer itu terjadi pada generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama yang dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan biaya pembuatannya sangat mahal sekali.
yaitu ada generasi kedua pada tahun 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Generasi ketiga berlangsung pada tahun 1994 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga sangat dilengkapi dengan sistem operasi. Ada juga generasi keempat, yaitu pada tahun 1971 sampai sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel C404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Yang terakhir ialah ada generasi kelima. Ya bisa dibilang sih sekarang dan untuk ke masa depannya sih. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara, pengguna pemrosesan dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan biasa dibilang apa ya? Biasa dibilang pokoknya itulah kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Yang soal yang keempat ialah jelaskan perbedaan prinsip kerja input device dengan input jelaskan perbedaan prinsip kerja input device dengan output device. Ya menurut fungsinya sih saya cuma bisa menyampaikan input device sesuai namanya. Fungsi adalah memberikan masukan kepada komputer untuk dilakukan processing. Ya dan fungsi dan output device fungsinya adalah untuk menghasilkan keluaran yang sudah diproses komputer bagi penggunanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Dan kepada Bapak pembimbing saya mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kata dan mungkin di video selanjutnya akan lebih baik lagi dari video sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.